Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Tugas Sejarah. Dengan materi Bapak Presiden B.C. Habibie dengan beranggotakan saya sendiri, Gibran Alasdi. Saya Denisa Danfi. Saya Sanya Tananda. Saya Kesha Samara Khairani. Saya Farhan Arbi. Saya Ibnu Fatli. Saya Jam Rahmat Dinata. Pose with the pants. Dan selamat menyaksikan. Oke, standby, kamera ready, sound ready. 3, 2, 1, action. Biografi B.J. Habibie. B.J. Habibie mempunyai nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, yang ia lahir dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Putih Marini Puspohardoyo. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Sejak kecil, Habibie dikenal sebagai anak yang cerdas, terutama di bidang sains dan teknologi. Setelah ia menyelesaikan pendidikannya di Indonesia, ia melanjutkan kuliah di Jerman dengan bidang penerbangan dan mendapatkan gelar doktor penerbangan dengan pendidikan tinggi. Habibie bekerja sebagai insinyur pesawat terbang di Jerman sebelum akhirnya dipanggil pulang oleh Presiden Soeharto. Di Indonesia, Habibie menjabat hampir selama lebih 20 tahun sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Pada 21 Mei 1998, Habibie diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga, menggantikan Presiden Soeharto diakibatkan oleh krisis multimediasi pada tahun 1998. Selanjutnya, kebijakan pemerintahan B.J. Habibie di bidang politik. Yang pertama, membuka kebebasan pers atau tidak ada lagi pembedalan media. Yang kedua, mengesahkan undang-undang partai politik hingga muncul banyaknya partai politik baru. Yang ketiga, menyelenggarakan pemilu tahun 1999 yang lebih demokratis. Yang keempat, menghapus secara bertahap di fungsi ABRI. Yang kelima, memberikan kesempatan rakyat Timur Timur untuk menentukan nasibnya melalui referendum. Pada bidang ekonomi, Pak Habibie memimpin Indonesia di saat Indonesia krisis moneter. Yang pertama, Pak Habibie mulai meningkatkan ekonomi negara. Yang kedua, Pak Habibie mulai bekerjasama dengan IMF untuk menstabilkan ekonomi. Yang ketiga, restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan nasional. Yang keempat, mengendalikan inflasi dan meningkatkan nilai tukar rupiah. Terakhir, mendorong transparansi dalam perekonomian negara. Dampaknya, perekonomian Indonesia mulai bangkit dan investor mulai meningkat. Terima kasih. Selanjutnya adalah peran Presiden B.J. Habibie di bidang sosial. Yang pertama adalah menegakkan hak asasi manusia. Yang kedua adalah membebaskan tahanan politik era Orde Baru. Yang ketiga adalah mengurangi rasa tekanan dan ketakutan masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang keempat adalah mendorong kehidupan sosial yang lebih terbuka dan demokratis. Di bidang budaya, 1. Menghormati keberagaman budaya dan etnis di Indonesia. Kedua, menghapus diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Ketiga, memberi ruang bagi ekspresi budaya dan identitas daerah. 4. Memberi semangat persatuan dalam keberagaman. Berikut
penyelesaian masalah pada masa pemerintah, Bapak B.J. Habibie menghadapi berbagai masalah berat, di antaranya yang pertama, krisis ekonomi nasional, yang kedua, ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah, yang ketiga, konflik daerah dan tuntunan reformasi. Ada beberapa langkah penyelesaiannya. Yang pertama, mengganti sistem pemerintah yang otoriter menjadi demokratis. Yang kedua, menyelenggarakan pemilu 1999 dengan jujur. Yang ketiga, menyelesaikan konflik Timur Timur dengan jalur internasional. Yang keempat, membangun dasar hukum reformasi. Dan yang terakhir yaitu akhir pemerintahan B.J. Habibie. Kemarin tidak mengumumkan DPR tahun 1999 yang mana pertanggungjawaban B.J. Habibie ditolak. Itu pun karena keputusan referendum Timur Timur. Akibatnya, Presiden Habibie tidak mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Dan jabatannya berakhir pada tanggal 20 Oktober tahun 1999. Selanjutnya, MPR menunjuk Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden.